Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hukum Islam dalam konteks Indonesia untuk memenuhi tugas dari mata kuliah agama Islam. Langsung saja, pengertian hukum Islam merupakan seperangkat aturan, norma, dan ketentuan yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad, serta hasil ijtihad para ulama, yang berfungsi mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Dalam konteks Indonesianya, hukum Islam berlaku sebagai salah satu komponen penting dalam sistem hukum nasional melalui proses integrasi yang dilakukan oleh negara. Perlu diketahui bahwa Indonesia bukan negara agama, namun negara yang memberikan ruang formal bagi penerapan hukum Islam terutama dalam bidang hukum keluarga, ekonomi syariah, serta peradilan agama. Penerapan ini diwujudkan melalui berbagai regulasi seperti perbankan syariah. Dengan demikian, hukum Islam menjadi bagian yang sah dan diakui untuk melengkapi sistem hukum nasional tanpa mengubah Indonesia sebagai negara yang menganut pluralisme hukum. Eh, dan pada dasar konstitusional, UUD 45 memberi ruang bagi nilai-nilai agama, terutama agama Islam, melalui pengakuan terhadap ketuhanan yang Maha Esa, seperti yang sudah disampaikan pada sila pertama. Sila pertama juga menegaskan bahwa kehidupan bernegara harus berlandaskan nilai-nilai ketuhanan, serta menegaskan bahwa kehidupan bernegara harus berlandaskan ketuhanan, sehingga norma agama dapat menjadi sumber dalam penyusunan hukum. UUD 1945 khususnya pada pasal 29 menjamin kemerdekaan setiap warga untuk memeluk dan menjalankan agama, yang memungkinkan negara mengadopsi nilai-nilai agama, termasuk hukum Islam, ke dalam sistem hukumnya. Dengan demikian, Pancasila dan UUD 1945 tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama, namun tetap memberi ruang konstitusional bagi nilai-nilai agama untuk berperan dalam kehidupan publik dan dalam pembentukan hukum nasional. Implementasi hukum Islam seperti pada slide yang ditampilkan, ada perkawinan, hak waris, perceraian, perbankan syariah, koperasi syariah, dan keuangan syariah. Beberapa poin di atas ini bisa diatur. Contohnya perkawinan, diatur melalui hukum Islam dan peradilan agama, meliputi syarat sah kawin, pencatatan, serta hak dan kewajiban suami istri. Dan juga ada perceraian, diatur melalui mekanisme peradilan agama, memastikan proses cerai dilakukan sesuai dengan syariat, dan perlindungan hak kedua pihak yang dalam hal ini adalah suami serta istri yang akan melakukan perceraian. Selanjutnya, peran peradilan agama. Peradilan agama di Indonesia berperan mengadili berbagai perkara umat Islam, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga seperti perkawinan, waris, dan perceraian, serta perkara di bidang ekonomi syariah seperti sengketa perbankan syariah, koperasi syariah, dan akad keuangan berbasis syariat. Kewenangan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memperluas fungsi peradilan agama agar mampu menangani persoalan keagamaan sekaligus kebutuhan hukum modern. Dengan landasan undang-undang ini, peradilan agama menjadi lembaga yang resmi dalam negara dan memastikan penerapan hukum Islam berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kerangka hukum nasional. Tantangan dan peluang yang harus dihadapi, hukum Islam di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait harmonisasi dengan hukum nasional karena harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, pluralisme hukum yang terdiri dari hukum adat, hukum nasional, serta hukum agama menuntut adanya keseimbangan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan ketidaksesuaian regulasi. Di sisi lain, hukum Islam memiliki peluang besar untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan sistem hukum nasional, terutama dalam penguatan nilai keadilan, etika, dan kemaslahatan. Perkembangan ekonomi syariah melalui perbankan syariah, keuangan syariah, dan lembaga-lembaga yang berbasis syariah
juga memberikan ruang luas bagi hukum Islam untuk berkembang dan berperan lebih signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam dalam konteks Indonesia agaknya juga penting untuk melengkapi hukum adat serta hukum nasional. Karena pada dasarnya kita, terutama umat Islam, kita sebagai umat Islam eh, dapat menjadikan hal ini sebagai tuntunan hidup, baik itu kepada Tuhan maupun kepada Allah Subhanahu Wa Taala maupun kepada sesama manusia. Juga pada dasarnya kehidupan kita juga harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka dari itu, mari kita sadar tentang hukum dan juga diharapkan kita sebagai umat Islam dapat menjaga batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjadi semoga semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam beragama dan bernegara. Sekian, terima kasih.